masuk dalam renungan hari ini. Saya ingin menjawab beberapa jemaat Tuhan. Mereka bilang, Pak, gimana nih September? Saya khawatir, saya bingung. Khawatir itu nggak pernah dosa, saudara. Pada dasarnya khawatir adalah bagian dari kelebihan manusia. Kenapa saya katakan kelebihan? Karena binatang itu nggak pernah khawatir. Binatang punya rasa takut, tapi dia nggak khawatir. Nah, khawatir manusia adalah kelebihan. Karena dengan khawatir, akhirnya kita berencana. Dengan khawatir, akhirnya ada planning. Dengan khawatir, makanan yang kita punya, kita mulai hitung. Cukup untuk berapa lama. Binatang kan tidak. Selama dia lapar, dia terus makan. Bahkan dia nggak berpikir, nanti besok masih bisa nggak ya? Makanan yang dia punya, kalau disisain busuk nggak ya? Enggak. Manusia tuh karena khawatir, berpikir. Berpikir adalah awal dari inovasi. Tapi ketika engkau terikat dengan kekhawatiran, disinilah menjadi kesalahan. Bukan dosa ya, menjadi kesalahan. Kenapa? Karena engkau sedang merusak rancangan Tuhan. Karena khawatir engkau nggak pernah mau maju. Karena khawatir kita nggak mau melangkah. Karena khawatir kita sulit untuk mempercayai kuasa Tuhan yang menyertai kita. Makanya hari ini tema saya, Tuhan yang mengerti kita. Tuhan yang menuntun kita keluar dari keadaan kita. Mazmur 33, 16-22. Oke, saya konsentrasi. Karena kalau saya masih pakai headphone, itu saya masih dengar banget suara keyboard. Nah, sampai kok gini saya udah siap menyampaikan satu renungan buat malam hari ini sebelum kita tidur. Mazmur 33, 16 sampai dengan 22. Jemaat Tuhan dengar baik. Inilah ayat sebelum kita istirahat pada hari ini, Selasa 31 Agustus 2021. Ayat 16 sampai 22. Ayat 16 dikatakan begini, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Ayat 17, kuda adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Maksudnya kalaupun orang naik kuda, itu bisa aja ada celaka. Pasti ada aja hal yang membuat dia bisa jatuh. Ayat 18 dikatakan oleh pemazmur, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Sama-sama bilang sama saya takut akan Tuhan. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Nih denger nih, yang lagi khawatir, yang lagi bimbang, yang lagi ragu, yang lagi bertanya esok tuh bagaimana. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, mata Tuhan tertuju kepadanya. Ayat 19. Kenapa mata Tuhan tertuju? Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka daripada masa kelaparan. Nih perhatiin nih yang masih nganggur. Ada satu jemaat Tuhan, dia share, dia bilang udah beberapa bulan nih gak punya kerjaan. Itu pusing loh saudara. Orang kalau masih ada duit aja bisa pusing kalau gak punya pekerjaan. Apalagi gak punya duit, gak punya pekerjaan. Orang Batak bilang mate maho. Tapi dikatakan kalau mata Tuhan tertuju, Tuhan tuh melepaskan jiwa kita dari maut dan memelihara hidup kita pada masa kelaparan. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ini ayatnya bagus nih. Supaya besok nih September ketika engkau buka mata, engkau yakin bahwa kasih setianya Tuhan menyertai kita. Seperti kita selalu berharap kepada Tuhan. Nah memang dalam hidup ini, siapa sih yang mau celaka, marah bahaya? Tapi kan manusia mengambil tindakan pengamanan. Kenapa orang naik motor pakai helm? Kenapa orang naik mobil pakai safety belt? Ya kan, kenapa naik pesawat pakai safety belt dan lain sebagainya? Karena kita manusia adalah makhluk yang berpikir ke depan. Kalau tiba-tiba terjadi hal yang amit-amit, apa sikap kita? Nah, repotnya, kita itu bukan cuma mengkhawatirkan masalah celaka, mara bahaya di sekitar kita. Kita juga mulai khawatir akan hari esok kita. Disinilah orang akhirnya mengambil tindakan dan sikap yang salah ya saudara. Mereka bisa saja mengandalkan hal-hal yang sebenarnya nggak patut diandalkan. Mereka mengandalkan orang lain. Padahal Alkitab bilang, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Tapi itu kenyataannya. Orang mau coba mencari aman. Dia akhirnya, pergi ke paranormal, cari dukun, orang pintar. Hal-hal yang mereka anggap bisa memberikan jaminan. Supaya saya nggak diganggu sama orang, akhirnya mulai ada jimat. Masih banyak loh orang Kristen. Dan saya yakin beberapa saudara yang menyaksikan ini, saudara masih pegang jimat. Karena itu bukan hal yang aneh lagi. Kenapa orang melakukan itu? Padahal dia gereja. Padahal mungkin dia melayani Tuhan. Jawabannya sederhana. Karena mereka mencari sebuah jaminan. Mereka mencari sebuah alternatif yang bisa memberikan penjagaan, perlindungan, atau menjadi jaminan untuk apa yang menjadi kekhawatirannya. Makanya ada orang Kristen masih pakai panglaris. Masih banyak kayak gitu. Mereka bahkan gerejanya rajin.
tapi masih suka bertanya sama tokoh agama yang berbeda iman. Kan kalau udah beda iman, pandangannya juga beda, paradigma, pola pikirnya, ajarannya juga beda. Tapi masih ada orang Kristen, dia Kristen rajin gereja, dia ikut streaming ini, tapi masih bisa nanya sama yang lain, karena dia pikir kalau yang pendeta nanti gagal, minimal yang lain bisa tolong dia. Makanya ada banyak jemaat Tuhan masih suka tuh ikut ramalan, percaya kayak gitu, karena dia pikir ini bisa memberikan satu kepastian di tengah hal yang tidak pasti. Makanya dulu kan rame tuh istilah-istilah zodiak. Zodiak ini kan seperti apa ya, penuntun, seperti satu arah di mana orang wah ini nih yang kira-kira akan terjadi sama saya. Dia lihat keuangan berhasil, wah puji Tuhan, berarti mantap nih, minggu ini, bulan ini lancar nih. Jodoh jauh, gak apa-apalah kalau jodoh. Keluarga akan ada persoalan, wah ini harus diantisipasi. Jadi orang mulai mengkhawatirkan hari esok dan dia mulai mencari pengamannya, pegangannya. Padahal Alkitab udah bilang dari awal, seorang raja bahkan tidak selamat bahkan oleh besar kuasa seorang raja. Raja kan punya perlindungan ekstra, raja punya pengawal, raja punya bodyguard dan lain sebagainya. Tapi Alkitab bilang raja yang punya kuasa pun belum tentu selamat. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Seorang pahlawan yang dia punya keahlian, dia punya skill, dia punya talent atau power lebih, Alkitab katakan dia nggak akan tertolong oleh kekuatannya. Bahkan kuda adalah harapan sia-sia. Jadi zaman perjanjian lama, kuda itu adalah salah satu hal yang bisa support, apalagi dalam peperangan. Jadi orang lebih takut dengar tentara berkuda daripada tentara bertombak misalnya. Karena kuda itu kayaknya bisa menerobos. Kuda itu orang bisa tusuk atau tikam atau manah dari atas. Jadi kuda itu seringkali dianggap hal yang bisa diandalkan. Bahkan dengan kuda seseorang bisa mengejar atau bisa kabur dengan lebih cepat daripada yang lainnya. Tapi Alkitab bilang apa? Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Sekalipun besar tangkasnya, tidak dapat memberi keluputan. Tapi bagaimana kita hari ini, dalam kekhawatiran ketakutan kita akan hari esok, kita tetap melihat sebuah jaminan ketika mata kita tertuju pada Tuhan.